Yo, what's up Sobat Mamen? Hari ini gua akan bahas satu berita. Menurut gua ini menarik untuk dibahas. Gua akan bahas untuk berita yang unik menurut gua ya. Tapi ini memang realitanya seperti itu di lapangan pekerjaan. Apa beritanya? Ini dia. Untuk beritanya itu diterbitkan di tanggal 18 September kalau nggak salah 2025. Belum terlalu lama lah ya. Kita bacain. Cerita pegawai sel yang viral jualan kopi di pinggir jalan, inisiatif demi bertahan hidup. Gokil. Jadi dia pegawai sel. Terus di gambar ini ya teman-teman. Di depannya dia jualan kopi. Gokil. Double job guys. Gue bukan mau bahas ke pemerintahnya. Gue cari aman. Izin Pak Bahlil. Yang gue mau bahas adalah si double job atau pekerjaan yang sering ternyata kita temukan di perusahaan manapun. Kadang-kadang bukan hanya double job, kita juga bisa 3 atau 4 job sekaligus kita kerjakan di pekerjaan di salah satu perusahaan kita. Pengalaman gue di kerjaan, dalam satu hari gue bisa ngerjain itu 2 sampai 3 bahkan pernah 4 job sekaligus. Jadi lu nggak usah kaget, di dunia pekerjaan itu kita tidak bisa apa yang kita baca di lowongan pekerjaan itu itulah job kita. Nggak juga. Realitanya ya, dalam satu hari kita bisa mengerjakan 2 sampai 3 job bahkan 4 job sekaligus. Damn! Gue akan cerita pengalaman gue pribadi ya sebelum kita ke berita itu. Ini menurut gue lucu banget. Kenapa dia jualannya di depan outletnya dia ya. Jadi ini outletnya dia, sel, di depannya dia jualan kopi. Menurut berita yang gue baca di Instagram. Tapi sangkut pautnya dalam kerjaan adalah kita sebagai karyawan itu terkadang tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah, oh gue sebagai frontliner, gue sebagai salesman, berarti gue nggak perlu dong untuk mengerjakan visual merchandising. Bullshit. Tapi terkadang kita ada job-job yang tidak masuk akal yang kita kerjakan. Gue ambil contoh, gue pernah mengerjakan job teknisi, sekali lagi gue ulang, gue pernah mengerjakan job teknisi dalam satu hari itu. It's crazy. Gue sih tidak apa-apa ya. Gue sih tidak apa-apa, tapi untuk lu nih, teman-teman semuanya, jadi jangan kaget ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan, kok bisa ya, padahal job gue cuman ini. Kok bisa ya, padahal di lowongan pekerjaan itu, gue sebagai ini. Enggak, men. Gue kasih tahu, gue ingatkan sekali lagi, enggak. Kenapa? Karena lu akan melakukan job-job yang di luar nalar. Lu harus membiasakan diri lu untuk mengerjakan hal-hal yang memang seharusnya bukan dari job desk lu gitu. Mungkin ya efisiensi, mungkin ya karyawan atau teknisi itu sedang tidak masuk, atau mungkin lu hanya sekedar membantu. Yang which is itu udah jadi pengalaman lu sendiri ya. Poin gue adalah, si berita ini, selama kita memang dibutuhkan untuk hal itu, ya kerjakan saja. Tapi kalau lu memang tidak nyaman, ya sudah. Yang gue lucuin adalah kenapa di depan outletnya gitu. Itu kan lucu banget ya. Kenapa nggak lu bikin, gue nggak tahu ya ini ada atau enggak ya. Kenapa lu nggak bikin live streaming? Kan setahu gue ya kalau sel itu dia ngejual produk-produk selnya deh. Kayak aparelnya dia jual. Terus juga, gue nggak tahu ya ini udah ada atau belum. Tapi kenapa lu nggak jual aparel atau oli-oli lu itu di sosial media? Atau mungkin sudah ada ya, gue nggak tahu ya. Kalau untuk jualan kopi, gue nggak tahu ini hoax atau enggak, tapi ini lucu banget men. Untuk sangkut pautnya di pengalaman pekerjaan gue, itu memang ada. Gue punya satu cerita, yaitu tadi selain job teknisi itu tadi ya. Gue pernah dalam satu hari itu, gue jadi sales iya, gue jadi teknisi iya, gue jadi konten kreator iya, gue jadi pengurus konten kreator iya,
dan gue jadi streamer dari konten kreator tersebut, host live streamingnya. Bukan double job lagi, it's 5 job malah gue kerjakan. Damn! Dan menurut gue ya nggak apa-apa, selagi lu nyaman di pekerjaan itu, selagi lu memang membutuhkan duit dari situ, ya lanjutin saja. Menurut gue, misalkan memang lu punya choice atau kesempatan untuk pindah, ya itu hak lu. Tapi menurut gua di semua perusahaan, kayaknya ya, di semua perusahaan itu kita harus siap sebagai karyawan ini untuk memiliki atau kemampuan-kemampuan yang sebenarnya nggak spesifik di kita gitu, di posisi kita gitu. Tapi lu harus bisa gitu. Kayak hanya sekedar masang lampu, nggak sih, itu goblok sih. Dari berita ini aja, lu bisa lihat pegawai sel jualan kopi masuk akalnya dari mana gitu. Tapi ya, gua nggak tahu ya, apakah ini ada alasan tertentu dari pihak sel, gua nggak tahu. Apakah ini hoax, gua nggak tahu. Apakah ini adalah strategi marketing dari sel tersebut, gua nggak tahu juga. Untuk semua karyawan sel atau semua karyawan-karyawan yang ada, atau karyawan-karyawan retail yang ada, please man, lu harus belajar upgrade diri. Lu harus berani untuk mencoba hal baru, apapun men, apapun yang di bidang lu, ataupun apapun yang lu kerjakan, apapun yang lu suka kerjakan, itu lu lakuin men. Nah, kita kan nggak pernah tahu men, kayak kejadian sel ini kita nggak pernah tahu. Lu anggap lu nyaman di perusahaan tersebut, lu nggak tahu ternyata ada kasus ini yang menyebabkan mungkin ada beberapa orang yang kena PHK, ada beberapa orang yang mungkin dikeluarkan secara tidak baik mungkin. Hal-hal yang seperti ini yang lu harus hindari gitu. Ketika lu sudah punya keahlian tertentu atau di bidang tertentu, lu nggak perlu takut akan kejadian atau hal-hal seperti ini gitu. Lu punya backup plan yang worth it buat lu. Oke. Karena lu nggak pernah tahu kapan lu akan dikeluarkan, lu nggak pernah tahu kapan lu tidak dibutuhkan lagi di perusahaan itu. Terakhir dari gua, lu jangan pernah nyaman di satu posisi, lu jangan pernah nyaman di kemampuan lu saja, upgrade diri lu, upgrade skill lu, dan cari atau gali kemampuan baru untuk di masa depan. Segitu aja dulu yang bisa gue sampein. Lanjut lagi di video berikutnya. Let's go. Support terus konten-konten dari Bang Mamen. Thank you.